Dia memukul saya begitu keras, hingga telinga saya berdenging. Rasa darah bercampur dengan ketidakpercayaan. Yang saya katakan hanya, "Tidak, Jewel, itu," teriak ayah saya. Wajahnya merah, air liurnya terbang. "Saudaramu membutuhkan uang itu lebih dari yang pernah kamu butuhkan." Saya berdiri di sana, memegang map yang berisi akta apartemen saya. 5 tahun menabung, berhemat, dan kesendirian. Semua diringkas menjadi alat Tower Manowar untuk anak kesayangannya. Ketika saya menolak, tangannya jatuh lagi dan lagi, sampai ibu saya menariknya kembali. Bukan karena cinta pada saya, tapi untuk mencegah tetangga mendengarnya. "Pergi, jika kamu begitu mandiri, pergilah tinggal sendiri." Jadi, saya pergi. 5 tahun yang lalu, saya akan melakukan apa saja untuk mendapatkan persetujuannya. Saya adalah anak yang pendiam, yang bekerja 2 shift, membawa pulang kemenangan kecil yang tidak pernah diperhatikan siapapun. Saudara saya, Lena, adalah anak emas, cantik, ceroboh, selalu diselamatkan. Setiap kali dia gagal, investasi buruk, putus cinta, utang, ayah saya membayar, dan saya menonton, menelan rasa kesal seperti obat, meyakinkan diri bahwa cinta tidak diukur dengan keadilan. Tetapi malam itu, ketika dia memukul saya, sesuatu dalam diri saya retak, bukan karena rasa sakit, tapi karena kejelasan. Saya menyadari dia tidak melihat saya sebagai anaknya. Dia melihat saya sebagai sumber daya. Saya pergi dengan hanya kunci dan map itu. Kota menelan saya habis. Dan untuk pertama kalinya, saya merasakan sesuatu yang hampir mirip dengan kebebasan. 2 hari kemudian, mereka menelepon. Suara ibu saya gemetar. "Iya, kami butuh bantuan untuk tagihan rumah sakit." Tentu, saya bisa mendengar Lena menangis di latar belakang. Nada manis yang sama yang dia gunakan ketika ingin sesuatu. Saya diam saja. Diam lebih keras daripada kemarahan. Lalu, saya menutup telepon. Selama minggu berikutnya, panggilan terus berdatangan dari nomor yang tidak saya kenal. Bisnis ayah saya bangkrut. Ternyata pacar Lena kabur dengan tabungan mereka. Pria yang menyuruh saya keluar sekarang meminta bantuan saya. Dan saya tersenyum. Bukan karena saya ingin mereka menderita, tapi karena hidup memberikan saya sesuatu yang tidak pernah saya kira akan saya miliki. Kekuatan tawar-menawar. Saya mulai merencanakan. Saya menelepon pengacara. Pengacara yang sama yang membantu saya menutup kesepakatan apartemen. Saya bertanya satu pertanyaan sederhana. Jika saya meminjamkan uang kepada keluarga, apakah saya bisa membuatnya mengikat secara hukum? Dia berkata, "Ya." Jadi, saya melakukannya. Keesokan harinya, saya mengunjungi rumah mereka, rumah lama saya. Dindingnya berbau argumen lama. Ayah saya duduk di kursi malasnya. Lebih kurus, lebih lemah, tetapi matanya masih bangga, masih menguasai. "Kamu datang?" tanyanya. "Saya datang," jawab saya. Saya meletakkan kontrak di atas meja. "Saya akan menutupi semua tagihan rumah sakit kalian, setiap rupiah. Tapi, saya ingin ini ditandatangani." Dia menyipitkan matanya pada kertas itu. "Apa ini?" "Perjanjian pinjaman. Rumahmu sebagai jaminan." Ibu saya terkejut. "Kamu serius?" "Oh, saya serius," jawab saya dengan lembut. "Jika kamu mempercayaiku, tanda tangani ini." Lena menatap saya. Wajahnya pucat. "Kamu kejam?" "Tidak," jawab saya. "Saya adil. Sesuatu yang sudah lama dilupakan keluarga ini." Ayah saya ragu, tapi keputusasaan adalah persuasi terkuat. Dia menandatangani. Bulan-bulan berlalu. Saya membayar tagihan, diam-diam, teratur. Saya sesekali mengunjungi mereka. Selalu tenang, sopan. Saya menyaksikan Lena mencoba membangun kembali hidupnya. Usaha baru, kegagalan baru, kesehatan ayah saya membaik. Tetapi harga dirinya tidak. Kemudian suatu pagi, saya mendapat telepon dari pengacara. "Mereka telah gagal bayar," katanya. "Kamu bisa mengambil alih properti itu." Selesai. Ketika saya tiba untuk menyampaikan pemberitahuan, wajah ayah saya berubah pucat. Dia pikir saya tidak akan menindaklanjutinya, bahwa di dalam hati saya masih anak perempuannya yang patuh. "Setelah semua yang saya lakukan untukmu," katanya. Saya memotongnya. "Kamu tidak melakukan apa-apa untuk saya. Kamu mengambil dari saya."
Ibu saya mulai menangis. Lena berteriak tentang pengkhianatan. Saya berdiri diam, seperti saksi dari badai yang sudah saya prediksi. Lalu saya menjelaskan setiap klausul, setiap tanda tangan, setiap tanggal, setiap satu adalah balas dendam dayam-dayam yang ditulis dengan tinta. Kamu menyuruh saya pergi. Saya ingatkan dia, sekarang giliranmu. Mereka meninggalkan rumah itu dengan kotak-kotak dan rasa malu. Lena masih mengirimkan pesan kepada saya. Rasa bersalah dicampur dengan racun. Ibu saya kadang menelepon berpura-pura ingin memeriksa saya. Saya mendengarkan, saya tidak menjawab. Sekarang saya tinggal di apartemen saya yang mereka coba ambil dengan pagi yang tenang dan dinding yang tak pernah retak. Terkadang saya duduk di dekat jendela, menyeruput kopi dan Bertoniutania. Apakah balas dendam membuat saya menjadi dingin? Mungkin. Tetapi itu juga membuat saya bebas. Ayah saya mengajarkan saya bahwa cinta tanpa rasa hormat adalah perbudakan. Saya hanya mengembalikan pelajaran itu dengan bunga. Dan ketika mereka menelepon, memohon, saya tidak berteriak, saya tidak menangis. Saya hanya tersenyum dan membiarkan keheningan melakukan apa yang kote kata tidak pernah bisa.